Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul, dapat kembali berjumpa di masjid ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini, perkumpulan kita ini sebagai satu amal ibadah, sebagai satu amal solih yang bisa menambah berat timbangan pahala kita di hari kiamat nanti. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita terkait perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini tema yang akan kita angkat adalah beberapa hal penting yang terjadi menjelang perang Tabuk. Beberapa hal penting yang terjadi menjelang perang Tabuk. Dan ini menjadi bagian yang melanjutkan apa yang kita sampaikan pada pertemuan terakhir di sini. Pada bulan lalu telah kita sampaikan di sini cerita ringkas tentang perang Hunain, kemudian perang Taif. Dua perang yang menjadi rangkaian dari penaklukan kota Mekkah. Dan peristiwa tersebut, dua perang itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Intinya di dua perang tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membuat musuh-musuh yang ada tidak bisa melakukan apa-apa. Di perang Hunain, orang-orang musyrikin dari suku Hawazin mereka terdesak lalu kalah sebagai melarikan diri. Kemudian di perang Taif musuh tidak bisa memberikan perlawanan berarti. Tetapi yang pasti semuanya menjadi bagian dari kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulnya pada tahun tersebut, tahun ke-8 Hijriah. Setelah kejadian-kejadian itu, Rasulullah pulang kembali ke Madinah dan beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah hampir sepanjang tahun ke-9 Hijriah. Nah, malam hari ini kita akan lihat apa saja hal-hal penting yang terjadi menjelang perang Tabuk. Perang Tabuk sendiri meskipun disebut dengan nama perang, sejatinya perang ini
tidak seperti perang Badar, tidak seperti perang Uhud atau perang-perang yang lainnya. Disebut dengan perang Tabuk karena memang terjadi di daerah Tabuk. Ini di dekat wilayah Syam. Yang dihadapi oleh Rasulullah adalah orang-orang Romawi. Kemudian di perang Tabuk sekali lagi tidak terjadi bentrok senjata antara kaum muslimin dan orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi pada waktu itu mereka tidak berani menghadapi Rasulullah secara terbuka. Jadi ini kita beritahu di awal supaya terbayang bagaimana situasi di perang Tabuk nanti. Nah, menjelang terjadinya perang Tabuk, ada beberapa hal penting yang terjadi pada waktu itu di kota Madinah. Maka kita akan lihat bagaimana Al-Mubarakfuri menyebutkan hal-hal tersebut di dalam kitab ini, kitab Ar-Rahiqul Maktum. Qala rahimahullah, berkata Al-Mubarakfuri, wa ba'da ruju'i min hadas safar at-tawili an-naji aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah yastaqbilul wufuda. Setelah pulang dari perjalanan panjang beliau berangkat bulan Ramadan untuk menaklukkan kota Mekah, lalu pulang ke Madinah bulan Zulqa'dah. Jadi ini perjalanan yang cukup memakan waktu lama. Jadi setelah pulang dari perjalanan itu, perjalanan panjang dan perjalanan yang membuahkan hasil gemilang, Rasulullah tinggal di Madinah, tidak keluar dari kota Madinah. Kenapa? Karena beliau sibuk menerima utusan dari orang-orang Arab, dari kabilah-kabilah Arab. Jadi pada waktu itu setelah Rasulullah sampai di Madinah, mulai datang silih berganti utusan-utusan dari suku A, dari suku B, dari kabilah A, dari kabilah B, datang silih berganti. Datang yang satu, belum pulang yang satu, datang utusan kabilah lainnya. Kabilah pertama pulang, kabilah kedua masih tinggal di Madinah, datang utusan ketiga. Terus begitu, silih berganti. Di antara utusan-utusan itu ada yang datang hendak menyatakan masuk Islam. Datang menyatakan diri hendak masuk Islam, kemudian tinggal sementara di Madinah untuk menggali, mencari tahu bagaimana agama yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi datang bukan hanya menyatakan tunduk kepada Rasulullah, masuk ke dalam agama Rasulullah, bukan, tetapi juga mencari tahu apa inti dari agama ini, apa pokok agama ini. Jadi tinggal sementara di kota Madinah. Ada juga utusan yang datang untuk berdiskusi karena masih merasa ragu dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Datang jauh-jauh ke Madinah, lalu berdialog dengan Rasulullah, dan Rasulullah pun menyampaikan apa yang ada di dalam agama ini. Kemudian ada juga yang datang jauh-jauh dari kampungnya ke Madinah untuk mendebat apa yang Rasulullah bawa, dan Rasulullah ladeni mereka. Nah, ini semuanya terjadi hampir di sepanjang tahun ke-9 Hijriah. Dan ternyata jumlah yang datang dari utusan-utusan tersebut begitu banyaknya, sehingga Rasulullah di tahun ke-9 beliau sibuk dengan menerima utusan, membersamai utusan, menemani utusan-utusan tersebut. Dan bisa kita bayangkan betapa sibuknya Rasulullah. Di antara gambaran bagaimana Rasulullah sibuk di tahun ke-9 Hijriah menerima utusan, beliau pernah suatu hari beliau nggak sempat mengerjakan sholat sunnah ba'da zuhur yang biasa beliau kerjakan 2 rakaat. Saking sibuknya. Karena yang namanya menjamu tamu, menerima tamu, itu satu kesibukan yang nggak bisa dipandang ringan. Karena ada sebagian orang menganggap menerima tamu, menjamu tamu itu tugas enak, itu pekerjaan mudah. Jawabannya salah besar. Bantahannya salah besar. Menerima tamu, menjamu tamu ini adalah kegiatan yang membutuhkan energi. Karena kita waktu itu dituntut
untuk menghormati tamu, untuk ramah terhadap tamu, untuk selalu bersikap baik kepada tamu. Meskipun kita menemani tamu dengan sepiring cemilan, segelas minuman favorit misalnya, karena kita menemani tamu untuk menyantap hidangan yang dibawakan. Itu adalah kegiatan yang lumayan menguras energi dan terlebih menguras waktu, memakan waktu. Nah, Rasulullah saking banyaknya utusan dan itu adalah tamu beliau, beliau membersamai mereka, menyambut mereka, menjamu mereka, meladeni mereka. Sampai-sampai tadi sudah kita sebutkan, beliau sempat sekali waktu beliau nggak bisa sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Jadi Rasulullah itu biasanya mengerjakan sholat sunnah ba'da zuhur 2 rakaat. Nah, karena banyak tamu, karena ada tamu, beliau sampai nggak sempat untuk menunaikan sholat sunnah 2 rakaat ba'da zuhur. Sehingga itu baru Rasulullah bisa kerjakan setelah sholat asar. Ingat, sholat asar itu nggak ada yang namanya sholat sunnah ba'diyah, nggak ada. Nggak ada sholat sunnah ba'diyah. Asar itu nggak ada sholat sunnah ba'diyah. Tetapi ini karena waktu itu Rasulullah terpaksa dan beliau luput untuk mengerjakannya karena nggak ada waktu membersamai tamu-tamu yang ada. Beliau terpaksa menunaikan sholat ba'diyah zuhur itu setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Dan ingat, ini karena terpaksa. Bentuknya itu adalah qodoan, sebagai ganti. Maksudnya mengganti waktu yang tadi terluput. Beliau sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah zuhur setelah sholat asar. Jadi kebayang bagaimana pada waktu itu Rasulullah betul-betul sibuk. Waktu beliau betul-betul terforsir untuk membersamai tamu. Dan tentu saja tamu yang dimaksud tadi nggak semuanya orang-orang yang datang dengan itikat baik untuk masuk Islam, untuk mencari tahu tentang Islam, untuk menerima Islam. Ada di antara mereka yang masih mengganjal. Ini tuh apa? Agama apa ini? Kok beda dengan agama nenek moyang kita dulu? Jadi mereka datang dengan apa? Dengan kondisi seperti itu. Semuanya tetap diladeni oleh Rasulullah. Bayangkan dari akhir tahun 8 Hijriah masuk tahun ke-9 Hijriah, lalu berjalan seperti itu berbulan-bulan lamanya. Sebagian ulama mereka mendata berapa banyak utusan yang datang, dan ternyata angka yang keluar itu ada puluhan. Ada puluhan utusan. Jadi bukan 10, bukan 20, puluhan. Di antara yang mendata utusan-utusan yang datang ke Madinah waktu itu untuk bertemu dengan Rasulullah adalah Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Disebutkan di situ nama-nama utusan yang datang ke Madinah dan jumlahnya sekali lagi puluhan. Lalu setiap utusan itu tidak datang ke Madinah lalu tinggal di Madinah 1 hari, atau tidak hanya bertamu ke tempat Rasulullah ke Madinah hanya 1 hari. Ada yang beberapa hari, ada yang 1 pekan, 1 minggu misalnya, 1 pekan lebih, ada yang sampai 2 pekan, dan seterusnya. Jadi kebayang bagaimana sibuknya Rasulullah pada waktu itu. Nah, jadi yang pertama itu, inilah aktivitas Rasulullah di tahun ke-9 Hijriah. Beliau menerima utusan-utusan. Lalu kata Al-Mubarakfuri, wa yab'atsul ummal. Di tahun ke-9 Hijriah juga, pada waktu itu Rasulullah sibuk mengutus sahabat-sahabat beliau yang menjadi petugas pemungut zakat dan pemungut jizyah. Jadi kalau zakat ini adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada kaum muslimin tertentu, yang orang kaya, yang punya harta sekian dan sekian, yang memenuhi syarat 1 tahun begini dan begitu, itu zakat. Sedangkan jizyah ini kalau bahasa kita, kalau kita sederhanakan itu pajak. Jadi ada beberapa sahabat Rasul dikirim
ke pelosok-pelosok, ke kabilah ini, kabilah itu, karena kabilah-kabilah tersebut masih belum mau masuk Islam. Tapi mereka menyatakan tunduk kepada Rasulullah, tunduk kepada pemerintahan Rasulullah. Jadi mereka tidak dipungut zakat, tapi ditagih jizyah. Ada yang berupa uang sesuai kesepakatan, ada yang berupa hasil bumi. Dikirim sahabat-sahabat tersebut, dan mereka dikirim ke berbagai macam kabilah yang ada di Jazirah Arab. Di sini disebutkan oleh Al-Mubarakfuri sekitar 16 orang sahabat Rasulullah yang diangkat menjadi petugas pemungut zakat dan jizyah. Disebutkan di sini beberapa 16 nama dari kalangan sahabat Rasulullah. Mereka disebut dengan istilah amil. Jamaknya ummal. Dari nama-nama yang disebutkan di sini ada beberapa nama yang terkenal, seperti misalnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikirim oleh Rasulullah untuk memungut jizyah dari kalangan penduduk Najron. Najron ini kalau kita lihat kondisinya, di zaman Rasulullah dulu Najron adalah kantong umat Nasrani di Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab yang luas itu ada beberapa daerah yang di sana penduduknya memeluk agama Nasrani. Pemeluk agama Nasrani menjadi mayoritas di sana. Nah, salah satunya adalah Najron. Enggak banyak, tapi salah satu diantaranya adalah Najron. Mereka sudah diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Bahkan mereka juga sempat berdebat dengan Rasulullah. Dan pada akhirnya mereka masih belum bisa untuk menerima Islam. Tapi mereka menyatakan tunduk. Maka mereka menyerahkan jizyah saja. Mereka hanya memberikan jizyah saja kepada Rasulullah sebagai ketundukan mereka terhadap Rasulullah. Dikirim Ali ke Najran untuk memungut jizyah, pajak dari mereka, orang-orang Nasrani Najran. Lalu Rasulullah juga mengirim sahabat seperti Amr bin Al-As. Amr bin Al-As dikirim untuk memungut zakat di kalangan kabilah Bani Fazaroh. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kemudian juga ada sahabat Al-Ala bin Al-Hadrami. Al-Ala bin Al-Hadrami dikirim oleh Rasulullah untuk memungut zakat dari penduduk yang tinggal di wilayah Bahrain. Bahrain yang dimaksud di sini bukan Bahrain sebagaimana yang kita kenal zaman sekarang, ya, negara Bahrain, bukan itu. Bahrain zaman Rasulullah dulu adalah wilayah bagian timur Jazirah Arab yang membentang dari Kuwait sekarang, dari negara Kuwait sekarang sampai ke arah selatan berbatasan dengan negeri Oman atau negara Oman sekarang, berbatasan dengan negara Oman sekarang. Itu wilayah Bahrain. Nah, dikirim sahabat Al-Ala bin Al-Hadrami untuk memungut zakat penduduk setempat. Dan sekali lagi, zakat yang dimaksud di sini adalah zakat mal. Ya, zakat mal itu hanya dibebankan kepada orang-orang tertentu yang punya kekayaan ini atau punya kekayaan itu, yang punya kekayaan dalam jumlah sekian lebih dari 1 tahun. Ya. Dikirim untuk memungut zakat dari wilayah Bahrain. Begitu juga ada sahabat yang bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim Rasulullah kirim sebagai pemungut zakat. Sebagai pemungut zakat di kalangan penduduk Toyi dan Bani Asad. Jadi ada 2 kabilah, kabilah Toyi dan kabilah Bani Asad. Dikirim sahabat ini Adi bin Hatim radhiyallahu anhu memungut ke daerah Toyi dan Bani Asad, ke kabilah Toyi dan Bani Asad, memungut zakat di tengah-tengah mereka. Nah, sahabat Adi bin Hatim sendiri, meskipun jarang kita dengar nama ini, tapi beliau adalah salah satu contoh tentang sahabat Rasulullah yang dulunya Kristen, Nasrani. Nasrani, kemudian dikasih penjelasan oleh Rasulullah tentang agama yang Rasulullah bawa, kemudian tentang
apa yang dipeluk oleh Adi dari agama Nasrani itu lalu masuk Islam. Sahabat yang bernama Adi bin Hatim. Beliau dipercaya oleh Rasulullah untuk memungut zakat di daerah Toyi dan di kabilah Bani Asad. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Nah, ini yang kedua. Ini diantara kesibukan Rasulullah di tahun ke-9 Hijriah, kirim utusan ke sana. Kemudian kirim utusan ke sana. Terus begitu. Yang satu dikirim, yang tadi datang melapor, membawa harta zakat atau harta jizyah. Terus begitu. Dan ini di tahun ke-9 Hijriah. Begitu juga Rasulullah SAW di tahun ke-9 Hijriah. Beliau yabusu ad-du'ah. Yabusu ad-du'ah. Beliau menyebarkan para da'i. Jadi ada di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka ini memiliki ilmu agama yang baik. Mereka memiliki hafalan. Mereka memiliki pemahaman agama yang baik. Mereka memiliki retorika yang bagus. Lalu Rasulullah utus sahabat itu ke daerah-daerah tertentu. Untuk apa? Untuk mengajak penduduk setempat di daerah itu masuk Islam. Contohnya di antara sahabat yang Rasulullah kirim sebagai da'i pada tahun itu adalah sahabat Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad bin Jabal. Begitu juga Rasulullah kirim sahabat lainnya, ya seperti sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Kemudian juga sahabat lainnya seperti sahabat Abu Hurairah. Dikirim oleh Rasulullah ke sana, yang mereka ini menjadi dai-dai utusan Rasulullah. Mereka mengajak penduduk-penduduk yang belum masuk Islam. Mereka mengajak orang-orang Arab yang belum mau menerima Islam supaya menerima Islam. Mereka berdakwah. Mereka berdakwah menjadi kepanjangan tangan Rasulullah. Nah, mereka ini disebar oleh Rasulullah pada tahun ke-9 Hijriah. Dan tentu saja mereka yang disebar ini nantinya mereka melapor kepada Rasulullah. Nantinya mereka pulang menghadap Rasulullah melapor tentang apa yang telah mereka lakukan di tempat-tempat yang mereka tuju. Lalu di antara yang Rasul lakukan juga di tahun ke-9 Hijriah, beliau kata Al-Mubarakfuri, yakbitu man bakiya fihi al-istighbar anid duhuli fi dinillah wastislam lil amri al-waqi alladhi syahadtuhu al-arabu. Ini penting untuk kita sampaikan. Termasuk di antara yang Rasul lakukan di tahun ke-9 Hijriah adalah beliau membungkam orang-orang yang sampai saat itu masih menyimpan keangkuhan, masih menyimpan penolakan dari masuk ke dalam agama Allah. Jadi memang ada beberapa kalangan mereka tetap menolak menerima agama Allah. Pun kalau misalnya nggak menerima agama Allah, mereka juga menolak untuk tunduk kepada Rasulullah. Jadi memang pilihannya dua, masuk Islam atau tunduk kepada pemerintahan Islam. Boleh memegang agama aslinya, tapi tunduk kepada pemerintahan Islam. Nah, ada memang kalangan-kalangan tertentu yang gak mau dua-duanya. Gak mau masuk Islam, gak juga mau tunduk kepada pemerintahan Rasulullah. Nah, terhadap mereka-mereka seperti ini, Rasulullah kirimkan pasukan-pasukan tempur. Rasulullah kirimkan pasukan-pasukan ke tempat mereka. Maka dikirimkanlah sejumlah pasukan yang ada, yang memaksa mereka untuk memilih menyerah atau kalau enggak diperangi. Dan ingat, ini kejadian pada tahun ke-9 Hijriah, di saat Islam dan kaum muslimin sudah berjaya. Islam sudah mendapatkan penerimaan di sebagian besar penduduk Jazirah Arab, di sebagian besar orang-orang Arab. Kemudian kaum muslimin sudah kuat, memiliki kemampuan, kekuatan yang nyata, yang real. Pada tahun ke-9 Hijriah. Pada waktu itu pemerintahan Islam kuat, Rasulullah sebagai pemimpinnya, kemudian memiliki wibawa selain keimanan yang kuat di hati para pemeluknya. Sehingga mudah untuk mengirimkan pasukan ke sana, pasukan ke sini,
menyerang kabilah itu, kabilah sana, kabilah sini dan seterusnya. Jadi di saat itu Rasulullah juga menyiapkan pasukan, mengirim ke kabilah-kabilah yang tetap tidak mau masuk Islam dan tetap tidak mau tunduk kepada pemerintahan Islam. Maka pada waktu itu Rasulullah kirim beberapa pasukan yang tadi kita sebutkan. Di antaranya adalah pasukan yang Rasulullah kirim ke daerah Toyi, ke daerah Toyi. Jadi pada waktu itu awalnya di tahun ke-9 Hijriah, daerah Toyi mereka nggak mau menerima Islam dan nggak mau juga tunduk. Rasulullah siapkan pasukan perang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu diberangkatkan ke sana, diberangkatkan ke Toyi. Dan memang misi Ali bin Abi Thalib dan pasukan bukan hanya memaksa mereka tunduk, tetapi juga untuk menghancurkan berhala yang menjadi sesembahan orang-orang Toyi. Jadi orang-orang Toyi waktu itu mereka masih menyimpan, masih mengagungkan berhala mereka yang disebut dengan berhala Al-Fuls. Jadi ada berhala milik orang-orang Toyi namanya berhala Fuls. Dikirim Ali bin Abi Thalib dan pasukan ke sana. Dan kemudian pasukan tersebut berhasil menunaikan misi mereka. Datang ke sana, kemudian menghancurkan berhala tersebut, lalu memaksa penduduknya untuk tunduk. Ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ke-9 Hijriah. Dan mereka akhirnya tunduk, menyerah kepada Rasulullah, menyerah kepada pemerintahan Islam. Lalu mereka masuk Islam dan kemudian Rasulullah kirimkan petugas pemungut zakat dari tengah-tengah mereka. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Nah, ini beberapa hal yang Rasul lakukan pada tahun ke-9 Hijriah. Tadi kita sebutkan satu persatu, kita simpulkan. Yang pertama, menerima utusan-utusan. Yang kedua, mengirimkan petugas-petugas pemungut zakat dan pemungut jizyah. Yang ketiga, menyebar para dai. Yang keempat, membungkam pihak-pihak yang tetap tidak mau menerima Islam atau tidak mau tunduk kepada pemerintahan Islam. 4 hal ini yang Rasul lakukan di tahun ke-9 Hijriah. 4 kesibukan ini. Dan tentu saja Rasulullah sebagai pemimpin negara Islam waktu itu memiliki hak untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya. Memiliki hak untuk melakukan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama terkait aktivitas Rasulullah sepulang dari penaklukan kota Mekah. Lalu sepanjang bulan-bulan di tahun ke-9 Hijriah, dan itu berlangsung sampai masuk bulan Rajab. Sampai masuk bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Nah, hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Ada apa dengan bulan Rajab? Kenapa kita berhenti di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah? Nah, di sini disebutkan pada tahun ke-9 Hijriah di bulan Rajab, seperti bulan yang baru saja kita lewati kemarin. Di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pada waktu itu mendapatkan laporan bahwa orang-orang Romawi sedang melakukan persiapan untuk menyerang Madinah. Jadi masuk laporan kepada Rasulullah adanya pergerakan mencurigakan di wilayah Syam dilakukan oleh orang-orang Romawi dan disinyalir itu adalah rencana untuk menyerang Madinah. Laporan ini atau kabar ini sampai kepada Rasulullah dari sebagian kabilah yang datang dari wilayah Syam. Jadi memang ada sebagian kabilah, kafilah. Ada sebagian kafilah dagang pulang dari Syam kemudian melapor kepada Rasulullah. Orang-orang Romawi sedang melakukan persiapan hendak menyerang Madinah. Ketika masuk laporan itu, Rasulullah kirimkan beberapa mata-mata beliau untuk memastikan laporan tersebut, dan ternyata laporan itu benar. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang apa yang Rasul lakukan waktu itu, perlu kita ketahui bersama, orang-orang Romawi dan terkhusus kaisar mereka, waktu itu namanya Heraklius.
Kaisar Romawi waktu itu bernama Kaisar Heraklius. Mereka, ya, orang-orang Romawi, mereka memandang Rasulullah dan kaum muslimin sebagai kekuatan yang mengancam. Dan ini tentu saja setelah terjadinya perang Mu'tah. Beberapa pertemuan bulan lalu kita telah sampaikan di sini perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah sebelum penaklukan kota Mekah. Perang Mu'tah itu adalah perang yang di sana Rasulullah kirimkan 3.000 sahabat beliau untuk menghadapi pasukan Romawi. Karena pada waktu itu ada sahabat Rasulullah yang membawa surat Rasulullah dibunuh. Jadi kurir Rasulullah yang membawa surat dibunuh oleh salah satu pihak, ya, dari kalangan orang-orang Romawi. Sahabat Rasulullah, kurir yang bawa surat, hendak menyerahkan surat, ternyata dibunuh oleh salah satu tokoh yang menjadi bagian dari kekuatan Romawi di Syam. Dibunuh. Dan pembunuhan kurir ini adalah kejahatan besar. Karena zaman itu meskipun belum tertulis, tapi sama-sama disepakati oleh berbagai pihak yang namanya kurir, juru bicara, duta besar, kemudian utusan, ya, delegasi dari satu pihak itu tidak boleh dibunuh. Meskipun dalam situasi perang. Yang bawa surat, yang bawa pesan, yang datang sebagai juru bicara, yang datang sebagai delegasi, ya, mewakili pemimpin satu negeri, tidak boleh dibunuh. Ini sudah menjadi ketetapan bersama para penguasa zaman itu. Penguasa Romawi, penguasa Persia, kemudian orang-orang Mesir. Mereka sama-sama sepakat dengan aturan ini. Kalau bahasa kita, kesepakatan seperti ini disebut dengan istilah konvensi. Jadi tidak tertulis, tapi sama-sama disepakati. Setiap utusan, kurirkah, juru bicara atau duta besar, mereka tidak boleh dibunuh. Meskipun situasinya situasi berperang. Nah, pada waktu itu ternyata sahabat Rasulullah yang membawa surat, namanya Al-Haris bin Umair Al-Azadi, dibunuh di wilayah Syam. Maka Rasulullah marah, kemudian Rasulullah siapkan pasukan, Rasulullah kirim pasukan ke sana untuk menuntut balas. Ternyata pasukan itu harus menghadapi tentara Romawi yang jumlahnya ratusan ribu. Dan tentara Romawi yang jumlahnya banyak waktu itu tidak berhasil mengalahkan pasukan Rasulullah yang jumlahnya hanya 3.000 orang. Dan telah kita sampaikan waktu itu. Kejadian tersebut bagaimana pasukan Islam 3.000 orang melawan pasukan Romawi yang 100.000 orang lebih, ini menjadi bahan perbincangan orang-orang Arab. Suku-suku Arab membicarakan hal tersebut. Dalam benak mereka, orang-orang Arab zaman itu belum pernah ada pikiran untuk melawan kekaisaran Romawi. Belum ada ceritanya, bahkan membayangkannya saja, menghayalkannya saja mereka nggak sampai. Ada sekelompok orang Arab mengirim pasukan menantang kekuatan Romawi. Karena Romawi waktu itu mereka menjadi pemenang perang. Mereka waktu itu baru saja menang perang menghadapi orang-orang Persia. Kan selama ini Persia selalu unggul, selalu dikjaya, selalu di atas Romawi. Tetapi pada saat itu Romawi berhasil mengalahkan Persia. Di zaman Rasulullah, Romawi berhasil mengalahkan Persia. Pamor Romawi naik. Dan kehebatan Romawi menjadi perbincangan orang-orang Arab di Jazirah Arab. Tiba-tiba orang-orang Arab dikagetkan, ada sekelompok sahabat Muhammad jumlahnya 3.000 orang
berangkat ke Mu'tah lalu menantang pasukan Romawi yang ada, yang jumlahnya 100.000 orang lebih, dan terjadi perang. Ini menjadi buah bibir, menjadi bahan perbincangan, menjadi sesuatu yang luar biasa, menghentak kesadaran orang-orang Arab. Dan tentu saja orang-orang Romawi tercoreng kehormatan mereka. Mereka merasa dipermalukan. Kekuatan lebih banyak, senjata lebih lengkap, ya, logistik lebih mantap, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi 3.000 orang yang jumlahnya sedikit itu. Jadi bisa kita bayangkan pada waktu itu bagaimana Kaisar Romawi Heraklius kehilangan muka. Kehilangan muka. Nah, dari kejadian itu ternyata Kaisar Heraklius memantau apa yang terjadi pada Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau. Termasuk diantaranya berhasil menaklukkan kota Mekkah. Jadi hadirin jamaah sekalian, ini kita gambarkan situasinya. Bagaimana Heraklius sebagai Kaisar Romawi pada waktu itu memperhatikan, tidak memalingkan muka dari orang-orang Arab, khususnya dari Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau. Dan Kaisar sendiri waktu itu merasa harus mengadakan pembalasan atas apa yang didapat oleh mereka di medan perang Mu'tah. Dan itulah yang menjadi penyebab terjadinya perang Tabuk. Jadi belum genap 1 tahun dari kejadian perang Mu'tah, ketika orang-orang Romawi dipermalukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah di Mu'tah, Heraklius memerintahkan orang-orang Romawi dan sekutu-sekutu mereka untuk bersiap-siap. Untuk bersiap-siap membalaskan kekalahan di Mu'tah. Nah, inilah kemudian yang dilaporkan kepada Rasulullah. Ada pergerakan mencurigakan di wilayah Syam. Orang-orang Romawi bersiap-siap dengan senjatanya. Orang-orang Romawi bersiap-siap dengan logistik mereka hendak menyerang Madinah. Laporan tersebut dibawa oleh kafilah dagang lalu dikonfirmasi oleh Rasulullah dengan mengirimkan mata-mata beliau, dan betul. Maka Rasulullah SAW kemudian berketetapan hati untuk menyiapkan pasukan dan mendahului serangan orang-orang Romawi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, di sini yang kita sampaikan ini adalah cerita di masa ketika Islam sedang jaya-jayanya. Ketika dapat laporan musuh hendak menyerang Islam, bukannya nunggu, Rasulullah malah menyongsongnya. Menyiapkan pasukan, lalu menyongsong pasukan musuh. Rasulullah yang datang menghampiri musuh. Jadi bukan lagi nunggu. Bukan lagi nunggu di Madinah, nunggu musuh datang. Tapi apa? Menjemput kedatangan musuh. Bersiap-siap berangkat menyambut musuh. Ini saat Islam sedang berjaya. Saat Islam jaya-jayanya. Ketika Allah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka, kejayaan kepada mereka. Nah, semua itu terjadi menjelang bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Terjadi menjelang bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Dan ketika laporan tersebut terkonfirmasi betul, Heraklius dan pasukan hendak menyerang Madinah, maka qarrara Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mauqif. Beliau menetapkan sikap. Apa itu? A'lana fis sahabah an yatajahazu lil qital. Rasulullah berketetapan hati, menentukan sikap dan mengumumkan kepada para sahabat beliau supaya mereka siap-siap untuk berperang. Wa ba'atha ilal qabail minal Arab wa ila ahli Makkah yastanfiruhum. Rasulullah kemudian menyiapkan beberapa orang kurir beliau lalu disebar
ke kabilah-kabilah yang ada di pelosok Jazirah Arab, juga ke Mekah, untuk memberitahu kaum muslimin yang ada di tempat-tempat itu supaya siap-siap mereka akan menyerang orang-orang Romawi. Jadi nggak main-main pada waktu itu. Bagaimana Islam betul-betul berjaya, bagaimana Islam betul-betul berada di puncaknya. Bagaimana Islam berada di puncaknya. Islam dan orang-orang yang memeluknya dipimpin oleh Rasulullah, mereka yang menantang orang-orang Romawi. Dan tentu saja yang seperti ini segera menyebar. Kabar ini segera menyebar dari mulut ke mulut, dari kabilah ke kabilah, dari daerah ke daerah. Bahkan kabar ini sampai kepada orang-orang yang ada di Syam. Sudah masuk waktu Isya. Kita break dulu, setelah sholat Isya kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid yang semoga dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Tadi sebelum sholat Isya telah kita sampaikan bagaimana sebab yang mendorong terjadinya perang Tabuk. Dan apa yang tadi kita sampaikan menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau terdorong untuk menyiapkan pasukan perang ketika mendapatkan laporan adanya pergerakan dari orang-orang Romawi di Syam untuk menyerang Madinah. Dan orang-orang Romawi hendak menyerang Madinah sebagai upaya membalas apa yang mereka dapati di perang Mu'tah. Mereka sebagai pihak yang lebih hebat, lebih besar, lebih dikjaya, tetapi mereka tidak terima dengan apa yang mereka dapati di perang Mu'tah. Maka Rasulullah pun mengadakan persiapan. Beliau menyuruh para sahabat untuk bersiap-siap. Beliau mengumumkan kepada mereka. Kemudian beliau juga mengirim utusan-utusan kepada sejumlah kabilah dan juga orang-orang yang ada di Mekah untuk bersiap-siap. Mereka akan berperang menghadapi orang-orang Romawi. Nah, sebagai catatan penting, Rasulullah beliau biasanya tidak mengumumkan siapa pihak yang bakal mereka serang. Jadi dari awal kali turun syariat jihad kepada beliau, pada kaum muslimin, setiap kali Rasulullah siapkan pasukan, beliau tidak memberitahu kepada orang-orang ini pasukan mau pergi kemana, ini pasukan hendak menyerang kemana. Kenapa? Supaya rencana tersebut tetap utuh, tidak bocor diketahui oleh musuh. Karena bagaimanapun di Madinah ada orang-orang munafik. Ada orang-orang munafik yang mereka senang terjadi kekacauan, terjadi kekalahan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi biasanya Rasulullah selalu rahasiakan tujuan serangan beliau, tujuan pasukan yang beliau bawa. Tetapi kali ini di perang ini beliau umumkan kepada orang-orang, kepada para sahabat, kepada manusia bahwa mereka akan menyerang orang-orang Romawi. Mereka akan menyerang orang-orang Romawi di Syam. Jadi Rasulullah sengaja umumkan, sengaja Rasulullah bukakan, tidak beliau rahasiakan. Kenapa? Karena pertama, perjalanan yang akan mereka tempuh adalah perjalanan jauh. Dari Madinah ke Syam itu perlu waktu sampai 1 bulan kurang. Jadi perlu kesiapan fisik, perlu kesiapan mental, juga persiapan finansial. Lalu yang kedua, orang yang pihak yang bakal mereka serang adalah orang-orang Romawi yang dikenal kekuatannya, kehebatannya, kebesarannya, sehingga mereka perlu menyiapkan dari awal segala sesuatunya untuk menghadapi orang-orang Romawi. Jadi bukan hanya mental,
tapi juga senjata, tapi juga apa? Apapun yang bisa dilakukan untuk berhadapan dengan orang-orang Romawi yang terkenal hebat, banyak dan siap dalam berperang. Jadi Rasul umumkan, kita akan menyerang orang-orang Romawi. Kita akan menghadapi orang-orang Romawi. Kita akan pergi menuju orang-orang Romawi. Bersiap-siaplah. Maka para sahabat pun bersiap-siap. Dan pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan beberapa ayat di surah At-Taubah atau surat Baroah, yang di dalam ayat-ayat tersebut ada dorongan, ada motivasi kepada kaum muslimin, kepada para sahabat untuk berangkat berjihad, untuk pergi memerangi musuh. Karena dalam hal seperti itu ada kebaikan yang sangat besar, ada kebaikan yang sangat-sangat bermanfaat bagi mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Dan Rasulullah pribadi pada waktu itu beliau menyampaikan sejumlah wejangan, sejumlah khutbah kepada kaum muslimin untuk berlomba-lomba dalam berinfak, berlomba-lomba dalam mengucurkan harta terbaik mereka guna persiapan pasukan. Karena saat itu bulan Rajab atau menjelang bulan Rajab, pada waktu itu orang-orang di Madinah dan di sekitarnya mereka sedang mengalami musim panas yang berkepanjangan. Kemudian pohon-pohon kurma, kebun-kebun mereka dalam tahap sedang ranum buah-buahnya. Jadi belum dipetik, belum dipanen. Ibarat kata, biasanya mereka akan panen itu sekitar bulan Ramadan atau setelahnya. Nah, pada waktu itu buah-buahan sedang matang, tapi belum bisa dipetik. Sedang matang tapi belum bisa dipetik. Masih perlu tunggu sekitar beberapa pekan lagi. Jadi praktis kondisi keuangan mereka sedang tipis karena belum sempat panen, belum bisa jualan hasil-hasil kebun mereka. Sehingga secara umum para sahabat waktu itu secara finansial mereka sedang kesulitan. Nah, Rasulullah menyemangati orang-orang yang kaya, sahabat-sahabat yang mampu untuk berlomba-lomba bersedekah, berlomba-lomba berinfak di jalan Allah untuk menyiapkan pasukan ini. Dan ini beliau sampaikan di atas mimbar. Beliau sampaikan di beberapa kali beliau bertemu dengan para sahabat. Beliau sampaikan khutbah-khutbah khusus kepada mereka supaya bersemangat, berlomba-lomba mengucurkan uang, harta, apapun yang mereka miliki untuk persiapan pasukan. Jadi pada waktu itu ini beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum beliau berangkat membawa pasukan ke medan perang. Nah, kata Mubarakfuri di sini, walam yakun minal muslimina ansami'u sauta Rasulillah yad'u ila qitalir rum illa watasabaku ilam tithalihi faqamu yatajahazuna lil qital bi sur'atin balighatin. Jadi pada waktu itu para sahabat tidaklah mereka mendengar suara Rasulullah mengajak mereka, memanggil mereka untuk perang, memerangi Romawi, kecuali mereka berlomba-lomba untuk melaksanakannya, mengadakan persiapan. Mereka berlomba-lomba bersiap untuk berperang dengan secepat mungkin persiapan yang ada. Dan tentu saja para sahabat waktu itu lam yardo ahadun minal muslimin an yatakhallafa an hadhil ghazwa. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang punya pikiran untuk absen, maksudnya untuk gak ikut dalam pasukan tersebut, kecuali orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan 3 orang sahabat yang nanti akan kita singgung, mereka sengaja gak ikut karena rasa malas dan menunda-nunda dalam diri mereka. Jadi ada 3 sahabat sengaja gak ikut. Nanti oleh Rasulullah sahabat ini dihajar, diboikot. Tapi itu nanti pembahasannya. Yang pasti ketika Rasul umumkan apa yang tadi disampaikan,
para sahabat mereka bergegas, berlomba-lomba, bersiap-siap. Apa yang bisa mereka lakukan? Baik untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan jamaah. Baik untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan jamaah. Lalu ada sebagian sahabat yang karena mereka miskin, mereka belum punya harta, mereka belum punya apa-apa untuk bersiap-siap, mereka datang kepada Rasulullah minta tolong supaya mereka ditanggung, supaya mereka bisa diajak serta ikut dalam pasukan meskipun mereka miskin, supaya mereka dikasih biaya, dibiayai untuk perjalanan ke sana berperang. Mereka nggak ikutan dalam pasukan itu. Dan tentu saja Rasulullah nggak bisa berbuat apa-apa. Kata Rasulullah, la ajidu ma ahmilukum alaih. Aku tidak mendapatkan satu hewan pun yang bisa membawa kalian ke sana. Maksudnya apa? Aku pun nggak bisa membantu kalian. Ya, kalian nggak bisa kubawa karena aku nggak punya apa-apa yang bisa mengangkut kalian. Jadi memang sahabat-sahabat ini miskin. Mereka bukan hanya nggak punya uang, mereka nggak punya hewan tunggangan, mereka nggak punya sesuatu yang bisa dipakai untuk berperang seperti senjata ini atau senjata itu. Mereka nggak punya sesuatu yang bisa dibawa untuk logistik selama perjalanan. Mereka miskin. Mereka datang kepada Rasulullah minta bantuan, minta dibiayai, minta diberangkatkan. Tetapi Rasulullah tolak karena Rasulullah sendiri nggak punya apa-apa, nggak punya sesuatu yang bisa membawa mereka. Mereka inilah yang nantinya disebut dengan istilah al-bakkaun, sahabat-sahabat yang menangis. Karena ketika mereka mendapati kenyataan seperti itu, mereka pulang ke rumah masing-masing sambil menangis. Menangis nggak bisa ikut berjihad bersama Rasulullah karena faktor miskin. Berbeda dengan sebagian orang sekarang, ya. Ketika tidak bisa melakukan satu ibadah, mereka tenang-tenang saja, mereka biasa-biasa saja. Ini para sahabat, mereka sadar mereka miskin, tapi mereka nggak mau menyerah. Mereka pengen ikut ibadah besar, yaitu jihad fisabilillah. Dan mereka pulang menangis karena Rasulullah mengatakan tidak bisa membawa mereka, nggak punya sesuatu apapun. Nah, Rasulullahnya sendiri, beliau terus memacu para sahabat untuk bersedekah, untuk mengucurkan harta benda mereka, mengucurkan uang mereka guna persiapan pasukan ini. Dan memang pasukan yang waktu itu sedang disiapkan oleh Rasulullah adalah pasukan terbesar dalam sejarah sampai saat itu. Pasukan Islam terbesar dalam sejarah sampai saat itu. Dan memang pasukan yang bakal Rasulullah bawa untuk menghadapi orang-orang Romawi nanti jumlahnya 30.000 orang. Jumlah yang sangat besar sampai saat itu. Jadi kebayang bagaimana logistik yang diperlukan, kebayang bagaimana hewan-hewan tunggangan yang perlu diadakan. Kalau orang per orang punya hewan-hewan yang bisa membawa mereka, itu nggak masalah. Tapi tentu saja ada banyak sahabat Rasulullah yang nggak punya hewan tunggangan, dan ini perlu diadakan. Ada banyak logistik yang perlu disediakan. Maka Rasulullah dorong para sahabat, Rasulullah motivasi para sahabat, Rasulullah singgung para sahabat untuk berlomba-lomba bersedekah, berlomba-lomba menyiapkan pasukan perang. Dan pada waktu itu maka para sahabat pun melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Mereka berlomba-lomba berinfak, mereka berlomba-lomba bersedekah, karena tahu keutamaan yang besar dalam setiap uang yang mereka sedekahkan. Maka pada saat itu sejarah mencatat sahabat Rasulullah yang paling banyak menyumbang adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu menyumbang sebanyak 200 ekor unta lengkap dengan pelana dan kain yang ada. Kain alas pelana lengkap semuanya, komplit, dibawa, diserahkan kepada Rasulullah untuk dipakai dalam pasukan itu. Lalu kemudian Utsman menyerahkan kepada Rasulullah 200 uqiyah emas. Beliau sedekahkan 200 uqiyah emas itu langsung kepada Rasulullah. Ini sekali, ini pertama kali Utsman datang kepada Rasulullah menyerahkan 200 ekor unta dan menyerahkan
200 ekor unta lengkap dengan pelananya, dan 200 uqiyah emas. Setelah itu Utsman terdorong lagi untuk datang kembali. Jadi sekali selesai, kemudian setelah itu datang lagi Utsman yang kedua kalinya. Beliau datang membawa 100 ekor unta lengkap dengan pelana masing-masing, dan sekali ini membawa 1000 dinar emas, ditaruh langsung di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1000 dinar, 1000 dinar. 1 dinar sekarang yang kita tahu, ya terakhir pekan kemarin kita lihat dari ikhwah, 1 dinar sekarang itu nilainya sekitar 11 juta sekian ratus ribu rupiah. 11 juta lebih 1 dinar. Ini 1000 dinar diserahkan langsung tunai, cash di hadapan Rasulullah. Maka pada waktu itu Rasulullah takjub, Rasul bolak-balikan harta yang diberikan oleh Utsman itu, sambil bersabda Rasulullah, "Ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum." Tidak akan membahayakan Utsman setelah apa yang dilakukannya hari ini. Tidak ada yang bisa membahayakan Utsman setelah apa yang dia lakukan hari ini. Dan memang Utsman orang kaya, sahabat kaya, seorang pedagang sukses. Beliau membeli surga dengan harta yang beliau miliki. Jadi harta bagi beliau itu adalah alat. Harta bagi beliau itu adalah media untuk mendapatkan surga. Jadi bukan untuk dipamerkan ke sana ke sini, bukan untuk flexing sana flexing sini, bukan untuk menunjukkan kepada orang, nih saya, nih harta saya. Bukan itu uang atau harta di tangan Utsman, tapi alat, media, sarana untuk mendapatkan surga. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama bawa, habis itu datang lagi yang kedua bawa juga. Nah, ternyata Utsman gak berhenti di situ. Setelah itu, di sini nggak disebutkan hari kapannya, beberapa hari setelah itu atau kapan begitu. Disebutkan Utsman datang lagi membawa 900 ekor unta, 100 ekor kuda, dan tentu saja dengan uang yang ada. Jadi ini yang ketiga kalinya datang 900 ekor unta dibawa oleh Utsman, dibawa ke halaman masjid. Kemudian 100 ekor kuda. Semuanya diserahkan kepada Rasulullah di jalan Allah untuk membiayai atau untuk persiapan pasukan perang. Nah, ini yang dilakukan oleh Utsman. Tapi ingat, semua yang dilakukan oleh Utsman ini, sebanyak apapun yang dilakukan oleh Utsman ini, apa yang dilakukan Utsman ini terhitung sebagai yang kesekian. Maksudnya gini, sebelum Utsman berinfak dengan harta sebanyak yang tadi kita sampaikan, mendahului Utsman berinfak sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ternyata sejarah mencatat waktu itu ketika Rasulullah berceramah, menyampaikan khutbah supaya bersedekah, supaya mengeluarkan harta benda jalan Allah guna persiapan pasukan perang. Sahabat Rasulullah yang pertama kali datang membawa harta bendanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq waktu itu datang kepada Rasul membawa seluruh harta bendanya. Lalu ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, yang kutinggalkan untuk mereka adalah Allah dan Rasulnya. Jadi Abu Bakar duluan, baru kemudian Utsman, baru kemudian sahabat-sahabat yang lainnya, seperti misalnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah membawa 200 uqiyah perak. 200 uqiyah perak. Kemudian datang juga sahabat Umar membawa setengah dari harta bendanya. Kemudian datang sahabat Abbas, paman Rasulullah, datang membawa harta yang begitu banyak. Lalu datang Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah al-Ansori, Muhammad bin Maslamah al-Ansori. Mereka datang membawa harta benda, emas atau perak, uang emas atau uang perak, diserahkan langsung kepada Rasulullah. Lalu ada juga sahabat Rasulullah lainnya, namanya Asim bin Adi, datang membawa 90 wasak kurma, kurma kering,
Jadi sahabat ini datang tidak membawa uang, tapi datang membawa berkarung-karung kurma. Karena bisa dipakai untuk logistik selama perjalanan. 90 wasak ya kurma kering. Lalu diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Terus begitu, silih berganti mereka datang ke masjid, datang menemui Rasulullah, menyerahkan ini, menyerahkan apa yang bisa mereka infakkan di jalan Allah. Dan mereka begitu karena mereka menginginkan apa yang terbaik di sisi Allah. Jadi kita lihat di sini salah satu episode terbaik dalam cerita Sirah Nabawiyah. Bagaimana para sahabat mereka datang silih berganti menyerahkan apa yang bisa mereka serahkan di jalan Allah. Yang kaya datang membawa harta yang begitu banyak. Yang miskin juga datang membawa harta yang dia mampu untuk diinfakkan di jalan Allah. Sampai-sampai ada seorang sahabat Ansor. Dia miskin, beliau ini miskin, sahabat ini miskin. Tapi beliau nggak mau kalah, beliau datang dari rumah membawa harta yang dimilikinya. Berupa apa? Berupa setangkup kurma yang dia miliki. Jadi bayangkan, dia nggak punya apa-apa kecuali satu tangkup kurma. Dibawa diserahkan kepada Rasulullah. Dibawa diserahkan kepada Rasulullah. Karena dia nggak mau ketinggalan dalam perlombaan meraih akhirat seperti itu. Nah, ini satu gambaran keteladanan yang diberikan oleh para sahabat, yang menjadi cermin bagi kita, yang menjadi cermin bagi kita bersama. Harta yang Allah berikan kepada kita, uang yang Allah titipkan kepada kita, itu sebenarnya adalah sarana. Itu sebenarnya adalah alat bagi kita untuk meraih yang terbaik di jalan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka melakukan itu bukan hanya terdorong oleh apa yang Rasulullah sampaikan, tapi mereka memberikan itu karena sadar itu yang bisa mereka lakukan ketika mereka masih diberi hidup. Jangan kayak sebagian orang yang baru terpikirkan, baru tersadar ketika sakit sudah menggerogoti tubuhnya. Ketika dia tahu hidupnya sudah sedikit lagi waktunya, baru bersedekah, ini, itu, dan seterusnya. Para sahabat enggak begitu. Mereka tahu, mereka masih sehat, mereka masih muda, mereka masih kaya, mereka masih lapang, mereka masih mampu, mereka masih punya. Mereka kasih langsung kepada Rasulullah. Mereka berikan untuk Allah, di jalan Allah. Mereka serahkan kepada Rasulullah untuk mengharap ridha Allah. Dan mereka melakukan itu untuk meraih apa yang terbaik di sisi Allah. Coba bayangin, setangkup kurma, segenggam kurma, kurma kering, ya, diserahkan kepada Rasulullah. Itu yang dipunya, itu yang dimiliki, hanya itu. Tapi karena ingin apa yang ada di sisi Allah, diserahkan semuanya. Dan gak ragu untuk melakukannya. Bahkan gak malu, karena kita dapati ada sebagian saudara kita, mereka malu bersedekah. Karena apa? Karena nilainya sedikit. Malu masukkan uang ke kentleng masjid karena cuma 2.000, karena cuma 5.000. Malu. Lihat sahabat-sahabat Rasulullah, mereka gak ragu ngasih apa yang mereka miliki, meskipun cuma setangkup kurma kering. Meskipun setangkup kurma kering, untuk apa? Persiapan pasukan. Allah tidak melihat besar kecilnya jumlah yang diberikan, tapi Allah melihat keikhlasan di hati masing-masing. Ini sudah cukup bagi kita untuk menjadi cermin, supaya kita terus merasa apa yang kita lakukan ini belum ada apa-apanya. Supaya kita terus berlomba, mumpung masih dikasih waktu, mumpung masih dikasih kesempatan. Karena kalau sudah selesai masa kita, kalau sudah selesai kehidupan kita, dan kita berpindah alam, maka yang ada pada waktu itu adalah penyesalan. Bahkan orang yang paling banyak berinfak sedekah sekalipun masih tetap menyesal, kenapa saya hanya bisa ngasih segitu. Jadi misalkan ada orang, dia konglomerat, dia punya uang begitu banyaknya,
dia infakkan semuanya itu di jalan Allah, ketika meninggal dunia, masuk ke kubur, masuk ke alam barzah, dia menyesal kenapa hanya memberi segitu, kenapa memberikan kepada Allah hanya sebegitunya, kenapa tidak lebih, padahal sudah banyak yang dia berikan. Nah, itu yang hidup di dalam hati-hati para sahabat. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung diberi kemampuan, mereka berinfak. Dan lihat tadi Utsman, satu dikasih, nggak puas, datang lagi besoknya, datang lagi seterusnya, ngasih. Beliau tahu apa yang ada di tangan beliau itu adalah alat, itu adalah sarana untuk meraih surga, meraih yang terbaik di sisi Allah. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah, semua itu datang kepada Rasulullah, silih berganti, Rasulullah terima, Rasulullah doakan, datang terus begitu, dari sahabat yang paling kaya sampai sahabat yang paling miskin, semuanya ditampung oleh Rasulullah. Rasulullah tidak merendahkan yang sedikit, Rasulullah juga tidak menganggap bagaimana yang besar. Rasulullah terima semuanya, Rasulullah tampung semuanya untuk menjadi modal bagi persiapan pasukan. Nah, ini terkait dengan persiapan pasukan yang ada pada waktu itu. Dan ini terus berlangsung berhari-hari lamanya. Sementara para sahabat bersiap-siap, Rasulullah pun menyiapkan apa yang dikumpulkan itu, sodakoh tersebut, guna persiapan pasukan perang. Lalu bagaimana dengan sahabat-sahabat tadi yang pulang menangis, al-bakkaun? Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memberikan pertolongannya kepada mereka. Ternyata setelah itu ada sejumlah sahabat Rasulullah yang siap menanggung sahabat-sahabat yang tadi menangis pulang karena nggak punya biaya untuk ikut perang. Akhir cerita, mereka akhirnya bisa ikut pasukan, berangkat ke Tabuk bersama Rasulullah, berjihad di jalan Allah. Dan ini sesuatu yang penting untuk kita singgung malam ini juga, tentang bagaimana solidaritas para sahabat. Mereka membantu sahabat-sahabat yang lainnya, membantu saudara-saudara mereka yang gak mampu ibadah. Karena memang tidak setiap ibadah itu mampu dilakukan oleh setiap muslim. Ada ibadah-ibadah tertentu yang mampu dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang atau sebagian orang, sebagian lainnya gak mampu. Meskipun mungkin ibadah itu terasa ringan. Jadi tidak setiap ibadah itu mampu dilakukan oleh setiap orang. Nah, dalam situasi seperti ini, ada kalanya sebagian sahabat yang mampu membantu sebagian sahabat lain yang kurang mampu untuk melaksanakan ibadah. Dan ingat, ketika melakukan yang seperti itu, dia mendapatkan pahala juga dari apa yang dilakukan oleh saudaranya itu. Kayak kita misalnya dapat mendapati keutamaan tentang memberi makan orang-orang yang berbuka puasa. Kita dapat pahala orang berbuka puasa itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Nah, begitu juga ini. Sebagian sahabat yang membantu sahabat-sahabat yang miskin, yang gak bisa ikut perang, akhirnya bisa ikut perang, mereka juga mendapatkan pahala orang-orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut. Jadi bayangkan, ini adalah pertunjukan dari para sahabat yang dicatat dalam lembaran sejarah tentang nilai-nilai solidaritas, tentang nilai-nilai berbagi kepada sesama, tentang membantu saudaranya untuk beribadah kepada Allah. Dan memang ada ruangan untuk seperti itu, ada ruang untuk melakukan hal-hal tersebut. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Bagaimana mereka berangkat perang, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini tentang persiapan perang Tabuk. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lihat bagaimana jalannya perang Tabuk, bagaimana jalannya pasukan ini, dan kisah-kisah yang terkait dengannya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.